Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfin Syarif dengan NIM 2024MM10114 akan mempresentasikan salah satu tugas review jurnal mata kuliah strategi pemasaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ansar Daud, ST, MM, CPMA. Adapun judul jurnal yang saya review bersama tim saya adalah Sikap dan Perilaku Konsumen Indonesia dalam Belanja Online Lintas Negara. Perkembangan teknologi digital yang pesat dipadukan dengan pandemi COVID-19 telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi e-commerce masyarakat baik dalam negeri maupun lintas negara, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan berfokus pada faktor yang mempengaruhi sikap dan niat konsumen Indonesia dalam berbelanja online lintas negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori perilaku terencana dengan perolehan data dari 200 responden dan dianalisis menggunakan uji struktural equation modeling. Adapun hasil yang diperoleh dari metode tersebut adalah kualitas layanan situs web elektronik sangat berpengaruh terhadap sikap dan niat konsumen dalam berbelanja. Sebaliknya, kebutuhan konsumen akan keunikan tidak menjadi pengaruh bagi mereka. Selain itu, perbedaan demografi konsumen menunjukkan variasi dalam niat belanja online lintas negara. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas teori perilaku terencana dengan menambahkan dimensi karakteristik belanja online lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi literatur bagi perusahaan e-bisnis global untuk memahami perilaku belanja konsumen Indonesia dalam skala internasional. Baik, itu tadi terkait masalah metode, hasil, dan manfaat dalam penelitian jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner tim saya. Baik Pak, saya akan melanjutkan presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk pada analisis pendahuluan. Yang pertama adalah tujuan penelitian yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah bagaimana memahami perilaku belanja online lintas negara dalam konteks Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pasar e-commerce internasional. Dan yang melatar belakangi ini karena dunia ini pernah dilanda namanya pandemi COVID-19, kemudian memicu perubahan perilaku konsumen dengan peningkatan aktivitas belanja online. Yang kedua adalah Indonesia memiliki e-commerce bernilai besar. Itu karena ada beberapa faktor, Pak. Yang pertama karena jumlah penduduk, kelas menengah yang berkembang, serta teknologi internet yang semakin maju. Selanjutnya adalah ada kebijakan pemerintah. Terjadi perubahan ambang batas biaya masuk, sehingga berdampak pada persaingan produk lokal dan internasional. Sehingga produk-produk internasional yang masuk Indonesia itu adalah bersaing dengan produk-produk lokal. Yang selanjutnya adalah adanya budaya kolektivitasme Indonesia serta mempengaruhi beberapa faktor. Itu karena pertama adalah utilitarian dan hedonis terhadap sikap konsumen terhadap produk negeri. Jadi kita ini lagi tidak cinta dengan produk-produk dalam negeri, Pak, dengan adanya ambang-ambang batas yang biaya masuk. Itu betul-betul karena persaingan kualitas dari barang impor dengan barang lokal. Yang kedua adalah ada terjadi gap di penelitian ini. Dan yang meliputi yang pertama adalah tentang belanja online lintas negara itu lebih banyak berfokus pada konteks B2B, sementara dalam konteks B2C ini masih minim penelitian. Faktor selanjutnya adalah ada sikap perilaku konsumen terhadap produk luar negeri, khususnya Indonesia, belum sepenuhnya dipakai. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam penelitian lintas negara ini itu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Namun belum ada kajian yang komprehensif untuk mengadaptasi model TPB untuk konteks Indonesia. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Dalam variabel penelitian ini, yang pertama memiliki 3 variabel. Variabel independen,
variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen ini itu meliputi sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Yang kedua adalah norma sosial atau subjektif atau social norm. Yang ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan, perceived behavior control atau disingkat dengan PBC. Selanjutnya adalah faktor tambahan yang meliputi adalah persoalan kualitas layanan website, kebutuhan pelanggan, dan keunikan barang. Variabel dependennya adalah perilaku konsumen dalam belanja online lintas negara. Nah, variabel moderasi ini terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama karena ada faktor usia dan faktor gender. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan namanya teori perilaku terencana atau theory of planning a behavior. Kerangka utamanya adalah yang pertama adalah karena ada peran sikap, norma subjektifnya, kontrol perilaku yang dirasakan dalam mempengaruhi niat perilaku konsumen. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi sebagai komponen utama. Nah, model konseptual penelitian ini sebenarnya penelitian ini mengadaptasi model TPP yang diperluas atau yang mengintegrasikan. Yang pertama faktor sikap, norma subjektif, kontrol perilaku. Selanjutnya adalah karena faktor tambahan seperti ada kualitas layanan e-commerce, kebutuhan pelanggan, dan keunikan barang atau keyakinan normatif. Selanjutnya adalah kontekstualisasi variabel dalam demografi konsumen Indonesia itu meliputi persoalan usia dan gender. Yang selanjutnya adalah operasionalnya variabel ini itu diadaptasi dari model penelitian Hunt et al. Itu 2018 dan berbagai sumber. Nah, kami masuk pada analisis metode. Jadi jenis penelitian yang kami lakukan ini, yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dan pengolahan datanya adalah structural equation modeling yang atau singkat dengan SEM. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan persentase sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasekan poin-poin terkait analisis metode dan hasil penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah kuantitatif dan pengolahan datanya memakai sistem structural equation modeling. Selanjutnya ke hasil penelitian. Beberapa temuan penting dari penelitian ini, yang pertama adalah kualitas layanan e-website. Kualitas layanan e-website secara signifikan mempengaruhi sikap terhadap perilaku belanja online lintas negara. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas layanan seperti kemudahan pengiriman dan sistem pembayaran yang kompatibel merupakan faktor penting dalam menarik konsumen lintas negara. Yang kedua, kebutuhan konsumen akan keunikan. Kebutuhan akan keunikan ini ternyata tidak mempengaruhi sikap perilaku belanja online lintas negara. Motif utilitarian seperti harga yang kompetitif dan produk yang sesuai kebutuhan lebih relevan bagi konsumen Indonesia sebagaimana juga ditemukan di negara-negara berkembang lainnya. Yang ketiga, teori perilaku terencana. Sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat belanja online lintas negara. Sikap yang positif terhadap belanja online lintas negara meningkatkan niat konsumen untuk berbelanja lintas negara. Norma subjektif juga mempengaruhi niat individu, di mana persepsi sosial memainkan peran penting. Efikasi diri berpengaruh positif terhadap kontrol perilaku yang dirasakan, yang pada akhirnya memengaruhi niat perilaku belanja online lintas negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya masuk di kesimpulan. Norma subjektif dalam layanan elektronik merujuk pada standar atau harapan yang dibentuk oleh individu atau kelompok yang terkait dengan pengalaman dan kualitas layanan elektronik. Norma ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh persepsi, preferensi, dan pengalaman pribadi. Pentingnya memahami norma subjektif karena untuk membantu penyedia layanan elektronik meningkatkan kualitas layanan, memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan persaingan penyedia layanan elektronik
dan membedakan diri dari kompetitor. Infrastruktur dan suprastruktur perdagangan adalah dua komponen penting yang mendukung kegiatan perdagangan dan perekonomian suatu negara atau wilayah. Infrastruktur perdagangan adalah fasilitas fisik yang mendukung kegiatan perdagangan seperti yang pertama, pelabuhan, tempat pengiriman barang yang diperdagangkan melalui laut. Yang kedua, bandara, tempat pemberangkatan barang yang diperdagangkan melalui udara. Yang ketiga, jalan dan jembatan, fasilitas transportasi darat. Yang keempat, kereta api, fasilitas transportasi darat. Yang kelima, gudang dan pusat logistik, tempat penyimpanan dan pengolahan barang-barang yang diperdagangkan. Yang keenam, sistem informasi dan komunikasi. Suprastruktur perdagangan adalah sistem yang mendukung kegiatan perdagangan seperti yang pertama, sistem hukum dan peraturan, sistem yang mengatur kegiatan perdagangan dan menjamin kepastian hukum. Yang kedua, sistem keuangan, sistem yang mendukung kegiatan perdagangan melalui penyediaan jasa keuangan. Yang ketiga, sistem pajak, sistem yang mengatur pajak dan retribusi yang berlaku dalam kegiatan perdagangan. Yang keempat, sistem standarisasi, sistem yang menetapkan standar-standar untuk produk-produk yang diperdagangkan. Yang kelima, sistem sertifikasi, sistem yang menetapkan sertifikasi untuk produk-produk yang diperdagangkan. Yang keenam, sistem pengawasan, sistem yang mengawasi kegiatan perdagangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Pentingnya infrastruktur dan suprastruktur perdagangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan perekonomian suatu negara atau wilayah. Dengan infrastruktur dan suprastruktur yang baik, kegiatan perdagangan dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif. Motif utilitarian dan motif hedonis adalah dua konsep yang berbeda dalam psikologi konsumen dan pemasaran. Motif utilitarian merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional atau praktis mereka. Konsumen dengan motif utilitarian lebih fokus pada manfaat dan nilai yang dapat mereka peroleh dari produk dan jasa tersebut. Motif hedonis merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang dapat memberikan kesenangan, kenikmatan, atau pengalaman yang menyenangkan. Konsumen dengan motif hedonis lebih fokus pada aspek emosional dan sensorik dari produk atau jasa tersebut. Mengapa motif utilitarian lebih dominan daripada motif hedonis? Beberapa alasan. Yang pertama, kebutuhan dasar. Konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang lebih terkait dengan motif utilitarian. Yang kedua, anggaran. Konsumen memiliki anggaran yang terbatas sehingga mereka lebih cenderung memilih produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional dengan biaya yang efektif. Yang ketiga, pertimbangan rasional. Konsumen lebih cenderung membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan rasional seperti harga, kualitas, manfaat yang lebih terkait dengan motif utilitarian. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan prioritas konsumen dapat mempengaruhi motif pembelian mereka. Misalnya konsumen yang lebih peduli dengan kesehatan dan lingkungan mungkin lebih cenderung memilih produk atau jasa yang lebih terkait dengan motif utilitarian. Namun perlu diingat bahwa motif hedonis dapat juga memainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen, terutama dalam industri yang terkait dengan hiburan, wisata, dan gaya hidup. Konsumen Indonesia memang cenderung memiliki preferensi untuk belanja dengan harga yang terjangkau. Beberapa alasan yang mendukung fenomena ini. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, penghasilan yang terbatas. Banyak konsumen Indonesia memiliki penghasilan yang terbatas sehingga mereka harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran belanja mereka. Yang kedua, inflasi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi di Indonesia dapat membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Pengaruh tadi faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, kebiasaan berhemat. Banyak konsumen Indonesia memiliki kebiasaan berhemat dan menghindari pemborosan. Yang kedua, prioritas kebutuhan. Konsumen Indonesia cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal daripada keinginan yang tidak penting. Faktor ketiga yang mempengaruhi faktor demografi. Faktor demografi dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama, satu, usia dan penghasilan. Konsumen Indonesia lebih muda dan memiliki penghasilan yang lebih rendah cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Yang kedua, pendidikan. Konsumen Indonesia dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki preferensi untuk produk yang lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih tinggi. Demikian kesimpulan dari persentase ini. Saya berikan ke rekan saya untuk melanjutkan
persentase dalam penelitian ini. Izin, saya Muhammad Nur dari kelompok 3 untuk melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan teman-teman di atas. Yang saya hormati, dosen Dr. Ansar Daud, STMM, CPM, serta rekan-rekan kelompok yang saya banggakan. Izinkan saya memaparkan tugas dengan tema kontribusi dan rekomendasi penelitian untuk pengembangan pemasaran e-commerce lokal. E-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, persaingan yang sangat semakin ketat baik di tingkat lokal maupun internasional memerlukan strategi yang tepat guna untuk memastikan bahwa platform e-commerce lokal tetap relevan, kompetitif, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, dalam pemaparan ini, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berfokus pada 3 aspek utama strategi pemasaran: pengaruh persepsi strategi pemasaran, pengaruh resepsi kelompok, dan peran pemerintah dalam mendukung pengembangan e-commerce lokal. Kontribusi rekomendasi penelitian. Rekomendasi untuk pemasaran e-commerce, pemasaran platform e-commerce lokal harus fokus pada faktor harga yang rendah dan penggunaan bahasa lokal untuk menarik konsumen. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pengaruh persepsi kelompok. Persepsi kelompok yang menganggap belanja online lintas negara menguntungkan mengaruhi keputusan konsumen. Oleh karena itu, kampanye besar-besaran diperlukan untuk membentuk persepsi bahwa berbelanja di platform e-commerce lokal lebih bermanfaat. Nah, yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mempromosikan platform e-commerce lokal dengan bertanggung jawab, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat berbelanja di platform lokal. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa keberhasilan platform e-commerce lokal tidak hanya bergantung pada pelaku pasar, tetapi juga pada sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, konsumen, dan komunikasi lokal, dengan fokus pada strategi pemasaran yang efektif, membentuk persepsi positif, serta dukungan pemerintah yang tepat. Nah, saya yakin e-commerce lokal dapat menjadi tulang punggung ekonomi digital kita. Saya yakin dan percaya itu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya berharap rekomendasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembang sektor ini. Mari kita bersama-sama mendorong kemajuan e-commerce lokal untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.